Ada apa di pertengahan Ramadan ini yang jatuh pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020? Akankah meteor menabrak bumi dan akan terjadi dukhon serta huru-hara akhir zaman? Simak terus video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar rekan milioner dimanapun Anda berada? Alhamdulillah Ramadan kita sudah berjalan hampir 1 minggu. Dan semoga puasa kita kali ini selamat hingga akhir Ramadan. Topik kita kali ini, benarkah meteor akan menabrak bumi dan terjadi dukhon pada 15 Ramadan 1441 Hijriah? Yaitu tepatnya berdasarkan prediksi melalui hadis-hadis Nabi tentang peristiwa akhir zaman yang akan terjadi di Ramadan tahun 2020 yang sedang kita jalani ini. Dan jika benar prediksi ini akan terjadi, maka tinggal tunggu lebih kurang 9 hari lagi. Wallahu a'lam bishawab. So that's why, mari kita dengar keempat pendapat ulama kita. Di antaranya ada pendapat Ustadz Abdul Somad, ada pendapat Ustadz Adi Hidayat, dan ada pendapat dari Buya Yahya serta Ustadz Zulkifli. Berikut videonya. Kalau nanti akan terjadi hari Jumat pertengahan Ramadan, maka nanti akan begini-begini terjadi. Setelah dihitung, ternyata pertengahan Ramadan yang ada Jumatnya itu nanti di Ramadan 1441. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apakah itu akan terjadi seperti yang ada di hadis itu? Wallahu a'lam bishawab. Mana kita tahu, dia belum terjadi. Tapi kita bersiap-siap perlu. Andai terjadi, kita sudah siap. Andai tak terjadi, berarti hadisnya tak sahih, bukan nabinya bohong. Jadi kami siap-siap lah nih Pak Ustaz, siap lah. Bahwa terjadi, kita sudah siap. Bahwa tak terjadi, berarti hadisnya palsu. Bukan berarti Nabi Muhammad pembohong. Karena kan tak ada bukti real nyata, ada rekaman rupanya Nabi ngomong qala Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, jangan nanti ketika tak terjadi, ini hadis ini bohong aja ini. Bukan Nabi berbohong, hadis itu tak sahih. Nah, ini tentang masalah kalau nanti terjadi model prediksi-prediksi yang begitu. Kalau ibu bapak ibu baca nanti atau dengar ceramah yang modelnya prediksi, perkiraan, disampaikan oleh orang nanti akan begini. Nah, kalau sumbernya benar, siap-siap, apa salahnya siap-siap. Tapi andai tidak terjadi pun, kita sudah siap. Jelas? Wallahu a'lam. As-sa'ah. Ya, as-sa'ah. Nih. Jadi kalau kita buat titiknya, ini ada menitnya, ini ada jamnya, sampai detiknya yang paling panjang. Seakan-akan ingin mengatakan, kalau orang bertanya tentang waktu kiamatnya, Jibril bertanya, mata sah, kapan kiamat terjadi? Pada Rasulullah SAW. Kalimatnya menggunakan sah spesifik. Dari mulai harinya, waktunya, detiknya sampai menitnya sampai detiknya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang paling menarik. Quran surah ke-31 ayat 34, ayat terakhir. Saya berikan informasi dulu sebentar ya. Ayat ini ingin menyampaikan tentang 5 hak prerogatif Allah yang tidak akan diketahui dan diintervensi oleh makhluk manapun dan oleh apapun. Jadi Anda berdoa sampai menangis darah pun tidak akan pernah merubah 5 hak ini. Dan selevel malaikat Jibril pun yang terdekat dengan Allah menyampaikan wahyu itu tidak diberikan pengetahuan tentang 5 hal ini. Sampai turun malaikat bertanya pada Rasulullah, kapan terjadi salah satu di antara 5 hal ini? Satu, ya, innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya, lihat kaidahnya ya. Oke, innallaha indahu. Saya tuliskan sedikit. Ilmus sa'ah. Perhatikan, kalau ada kalimat baik dalam Al-Quran ataupun hadis atau dalam kalimat bahasa Arab dimulai dengan kata inna itu harfu taukid wa nasab.
huruf yang berfungsi menguatkan dan meyakinkan. Jadi kalau ada kalimat dimulai dengan kata inna, itu hukumnya ingin ditegaskan, dipastikan. Ya, Pak Wali Kota akan datang ke sini. Ya, surprise mentekah Tanah Kusir, kan sekitaran. Ya. Atau Jakarta Al-Janubiyah, Wali Kota Jakarta, ya akan datang ke sini. Anda bertanya, masa sih? Saya katakan, inna rais mentekah Jakarta Al-Janubiyah, inna pakai inna. Betul, saya tegaskan ya, beliau akan datang ke sini. Jelas di sini? Nah, artinya apa? Kalau ada ayat dibuka dengan kata inna, itu artinya informasinya melahirkan unsur ketegasan, tidak main-main. Tegas. Jadi kalau sudah pakai inna, nggak boleh ragu. Dan jangan bertanya lagi. Dan jangan banyak dibahas. Karena ini sudah pasti hukumnya. Jelas ya? Baik. Apa yang terkait dengan inna itu? Innallaha indahu. Indah itu tidak diungkapkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk sesuatu yang lekat. Lekat. Ana indi al-qalam. Saya punya spidol. Tapi pakai indah misalnya. Itu artinya spidolnya lekat dengan saya, tidak saya berikan pada yang lain. Jelas? Baik. Ana indi al-jawal. Saya punya handphone. Handphonenya lekat dengan saya. Tak saya buka pada yang lain. Jelas? Baik, sekarang ketika Allah akan menyebutkan waktu kiamat dimulai dengan kata inna, saya akan ingin mengatakan tegas ya, saya ungkapkan indahu, innallaha indahu. Ini pengetahuan tentang kiamat itu hanya milik saya. Jelas ya? Enggak saya buka pada makhluk manapun. Itu hak punya saya. As-sa'ah, pengetahuan apa itu? Ilmu sa'ah, pengetahuan tentang as-sa'ah. Waktu kiamatnya diungkapkan dengan sah, seakan-akan ingin mengatakan baik itu harinya, baik itu jamnya, menitnya sampai detiknya, hanya saya yang tahu. Jelas di sini? Nah, jadi kalau nanti misal ada upaya-upaya manusia kemudian membuat isu-isu, misalnya kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu kalau melihat ayat ini seketika, dan buang aja. Jangan buang-buang waktu memikirkannya. Masih banyak energi kita bisa digunakan untuk melihat yang lain. Ketika ada yang bertanya tentang kiamat, masalah waktu ya, justru Nabi SAW memberikan gambaran-gambaran tentang tanda supaya jadi pengetahuan kepada kita bagaimana kemudian mempersiapkan diri kita tanpa harus memikirkan keadaannya. Jelas di sini? Baik, saya turunkan misalnya ya. Ada orang yang pernah juga ya ngotot kepada Nabi, ya kalau nggak tahu waktunya kita nggak bisa siap-siap gitu ya. Masya Allah. Maka keluar di antara hadis-hadis Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal tadi Anda tuliskan di hadis Muslim nomor hadis 5245. Dari 5244-nya dari Sahal, 5245-nya itu disampaikan oleh Anas bin Malik ya. Baik. Kemudian nanti di Al-Bukhari juga disebutkan ya, nomor hadis 5278 tadi yang Anda sudah tuliskan di awal. Ya kalau punya kitab di jilid kelima tadi ya, yang Anda bisa temukan. Nah, teman-teman sekalian, ada hal yang menarik di situ. Nabi SAW mengungkapkan dalam hadisnya perbandingan ketika ditanya kiamat waktu, beliau nggak jawab, tapi hanya mengungkapkan perbandingan umur manusia, umat-umat sebelumnya. Ya ketika disebutkan perumpamaan antara umat Yahudi Nasrani dengan umatku itu seperti orang yang mengerjakan satu pekerjaan satu hari, diupah umat Yahudi, tapi dia hanya mengerjakan sampai siang. Ketika dikerjakan sampai siang, nggak mau kerja lagi, maka dicari orang lain selain mereka, dikerjakanlah kemudian oleh golongan Nasrani. Dikerjakan sampai asar, tidak tuntas. Maka ketika tidak tuntas kemudian dititipkan pada orang Islam, dituntaskan sampai selesai dan mendapatkan pahala yang sempurna. Seperti itulah gambaran kehidupan umatku kata Nabi. Dan aku berharap Allah memberikan setengah hari lebih kepada umatku yang telah menyempurnakan pekerjaan tadi. Baik, dari situ kemudian banyak dianalisis, muncul analisis-analisis untuk memetakan, oh berarti ini gambaran terjadi kiamat. Baik, maka ada yang menuliskan begini diantaranya, saya bahas ya sedikit saja untuk gambaran. Tadi disebutkan umatnya Musa, Yahudi. Umat Yahudi itu kan digambarkan dalam riwayat hidup dalam 2000 tahun. 2000 tahun sampai ke masa Nabi Muhammad SAW. Jadi umatnya Musa, bukan Yahudi, umatnya Musa sampai ke masa Rasulullah SAW itu 2000 tahun. Sedangkan umatnya Isa alaihissalam, Nabi Isa ke masa Nabi Muhammad SAW itu 600 tahun. Lebih sedikit. 600 tahun lebih sedikit. Sekarang perhatikan. Lalu ada orang membuat rumusan, hitungan-hitungan, pelan-pelan. Jadi kalau dihitung di sini, bisa dari 2000 dikurangi 600 berapa? 1400.
Jadi dari masa Nabi Musa ke masa Rasulullah dengan umat Rasulullah itu perbedaan rentang usianya dikurangi umat Nabi Isa itu 1400 tahun. Jelas? Baik, dari sini kalau kita ingin kurangi lagi, hapus dulu sebentar. Dapat 1400. Kemudian kita coba kurangi lagi dengan setengah hari. Ya. Kalau satu hari berapa hitungannya? Satu akhiratnya 1000 tahun. Kalau setengahnya 500 tahun. Kurangi 500 berapa? 1400 kurang 500? Masya Allah. 900. Nah 900 ini ketika akan dihitung menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW sampai kiamat, dalam bahasa nabinya kan tadi dikatakan, ya Allah aku berharap engkau tambahkan kepada umatku setengah hari lebih. Masih ingat tadi? Dalam riwayatnya setengah hari lebih. Setengah hari berapa? 500 tahun lebih. Tambah 500 plus lebihnya. Kata para ulama lebih di sini bisa dipahami dengan 100 tahun. Tambah 600. 900 tambah 600 berapa? 1500. Maka muncullah penafsiran dari sini, usia umat Nabi Muhammad SAW itu adalah usianya 1500 tahun. 1500 tahun. Sekarang berapa usia tahun sekarang? 1438. Baik, kurangi jadi berapa sisanya? Halo? Berapa? 62. 62 itu belum selesai karena ngitungnya ini kan dari Hijriah. Ya kan? Hijriah itu kan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Sedangkan hitungan di hadis ini ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul. Diutus Rasul itu kan bukan saat hijrah, tapi saat usia 40 tahun. Ya kan? Usia Nabi diutus jadi Rasul 40 tahun. Kemudian beliau dimintakan hijrah ke Madinah tahun ke-53. Jadi kalau dihitung hijrah ini 1438, itu artinya plus 13 tahun. Ya kan? 13 tahun ya. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Berarti ini pun dikurangi lagi 13 tahun. Jadi berapa? Halo? Berapa? 49 ya? 49 betul? Jadi dari sini muncul hitungan 49 tahun lagi kiamat Pak ya. Baik. Waduh bagaimana ini, kandungan saya baru dikandung ini ya, anak belum tumbuh, ada yang belum nikah, ada yang macam-macam gitu kan. Masya Allah, 49 tahun lagi. Maka mulai dikaitkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Hitungan semacam ini, itu nggak ada hadis dari Nabi. Itu cuma hitungan orang-orang saja untuk meningkatkan kewaspadaan supaya lebih berhati-hati. Urutan tingkat hadis ahad itu yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Maka adab-adab tentang hadis dhaif kita semua sudah tahu. Dia tidak jadikan landasan akidah, dia tidak bisa jadikan dalil dan hujjah dalam urusan usuluddin, urusan kepala agama, tapi dia bisa dipakai dalam urusan fadail amal. Hadis dhaif juga tetap dimuliakan dan naik derajatnya apabila ditopang oleh hadis dhaif yang lainnya dari jalur riwayat yang berbeda-beda, maka naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Hadis dhaif tetap lebih ditinggikan perkataan Rasulullah dibandingkan perkataan manusia manapun di dunia ini. Hadis dhaif apabila dia terjadi sesuai dengan kenyataan, apabila hadis dhaif itu berbicara tentang masa depan, maka hadis dhaif ini naik statusnya menjadi sahih dan kita wajib meyakininya. Nah sekarang kita bicara tentang hadis dhaif berkaitan dengan apa yang dikatakan Rasulullah, nanti hantaman gelegar meteor itu menabrak bumi kalian di akhir zaman terjadi pada hari Jumat selepas kalian melaksanakan sholat subuh, kata Nabi, di tengah bulan Ramadan. Bila kalian mendengarkannya, maka pulanglah cepat ke rumah, tutup pintu rumah kalian dan tutup aja jendela kalian. Semua ventilasi tutup. Masuklah kalian ke dalam kamar dan kuncilah pintu kamar kalian dan berselimutlah. Sujudlah ke arah kiblat dan bacalah subhanal qudus, subhanal qudus, subhanal qudus, rabbuna qudus. Yang melakukan ini dan membaca ini, dia akan selamat. Yang tidak melakukan ini, maka dia akan celaka binasa. Ketika Nabi mengatakan kamu selesai sholat subuh hari Jumat pertengahan bulan Ramadan, itu pasti yang dimaksud Nabi adalah orang-orang yang selesai sholat subuhnya di Mekah Madinah ya, bukan
di daerah-daerah yang lain dan muka bumi ini. Maka yang lain menyesuaikan saja pada jam yang sama. Terjadi hantaman besar ke atmosfer bumi kita. Tentang hantaman meteor di tengah bulan Ramadan. Kalau kita hubungkan dengan pernyataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang dari Mujarir, bahwa meteor inilah yang akan menimbulkan dukhan. Nah sekarang, saudaraku, coba antum buka di kalender Hijriah kita 1441 Hijriah. Sekarang kita di 1441 Hijriah ya. Buka di kalender. Lihat hari apakah tanggal 15 Ramadan besok. Tanggal 15 Ramadan besok hari apa? Antum akan temukan sebuah fakta Ramadan 1441 Hijriah, pertengahan Ramadannya atau tanggal 15 Ramadannya tepat hari Jumat. Saya tidak memberanikan diri mengatakan pasti, tetapi qadarullahnya dengan kondisi-kondisi gonjang-ganjing yang ada, huru-hara yang ada, semua syarat-syarat yang mengelilingi syarat-syarat terjadinya hantaman meteor itu seluruhnya sudah memenuhi syarat untuk mengalami hantaman meteor. Nah, bertepatan Ramadan besok itu tanggal 15 Ramadannya pas hari Jumat. Kita lebih baik melakukan persiapan amal yang lebih baik kita persiapkan diri kita. Dan kalau seandainya kita bisa melakukan persiapan yang sifatnya kebendaan, persiapkan sekarang. Kalau Nabi perintahkan persiapkan makanan yang bisa bertahan selama 1 tahun. Kepada kawan-kawan semua, saya sarankan masing-masing antum siapkanlah apa kira-kira bisa bertahan selama 1 tahun makanan. Khususnya mendekati Ramadan. Andai ia benar terjadi, maka gelap gulita 40 hari 40 malam mau kemana? Air nggak ada, karena teknologi akan musnah dengan hantaman meteor itu. Kalau kita di lantai sekian hotelnya, capeknya luar biasa turun naik, kegelapan gelap gulita, makanan kemana mau dicari? Oke, banyak orang jual kurma, mungkin bisa kita borong kurma di sana. Lalu bagaimana keluarga yang ada di rumah? Namun, seandainya ini keliru dan meleset, kita semua wajib bersyukur. Tapi kalau ini tepat dan benar, maka kita sudah melakukan antisipasi dan persiapan yang patut dan pantas. Saudara seimanku, dimanapun berada, setiap kita harus berpikir kemana harus pergi di masa-masa berat dan sulit tersebut, dan apa persiapan kita. Persiapan yang terkuat dan terbaik itu adalah doa, amal soleh yang banyak, doa dan amal soleh yang banyak, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Toh tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan persiapan, apalagi pergi ke daerah perbukitan, membangun sebuah perkampungan muslim dan sebagainya seperti yang saya sarankan. Ya, menyiapkan makanan. Banyak juga di antara kita yang fakir, yang miskin, yang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Maka yang terbaik itu adalah merapatlah ke perkampungan muslim yang sudah ada dan katakan pada pemilik perkampungan muslim itu, saya siap menjadi pelayan apa saja. Mungkin melayani bagian mengambil rumput ternak, mungkin melayani bagian membersih-bersihkan masjid dan sebagainya. Ambil kaplingan apa saja yang bisa kita kerjakan agar kita bisa bersama dalam satu komunitas orang-orang beriman di sebuah perkampungan. Kampung itu yang harus memenuhi syarat, jauh dari laut, tinggi dari laut, jauh dari gunung berapi, jauh dari kota, di tempat yang subur, punya sumber-sumber mata air, bukan sungai ya, sumber-sumber mata air, dan bisa bercocok tanam kita di sana, dan bisa beternak, bertani. Inilah syarat-syaratnya. Syukur-syukur kalau langsung bersebelahan dengan hutan lindung. Nah, saudaraku yang dimuliakan, untuk yang akan berangkat ke tanah suci bulan Ramadan ini, mendengarkan nasihat ini, maka tawakal pada Allah, berangkatlah. Coba di situ menjelang pertengahan Ramadan, saya sarankan, pokoknya tanggal 12-13 ya, borong kurma sebanyak-banyaknya, bawa ke kamar hotel, borong air minum, ya. Kalau seandainya tidak terjadi apa-apa, maka kurma itu bisa dibagi-bagi pada orang puasa, ya, bisa kita sedekahkan. Kalau terjadi apa-apa, minimal selama 40 hari 40 malam kita di kamar itu, kita sudah ada antisipasi, kita sudah ada kurma, kita sudah ada air bersih, air minum. Ini bagi yang berangkat umroh ya, untuk tahun 1441 Hijriah besok ini.
Dan memang sehabis itu teknologi sudah tak ada, maka untuk pulang ke Indonesia sepertinya tidak bisa. Sudah berniatlah untuk berbaiat dengan Imam Mahdi di sana, karena setelah hantaman meteor di bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, baru bulan Muharramnya Imam Mahdi itu dibaiat. Dan antum ada di sana. Cuma nggak tahu bagaimana cara antum berinteraksi, sementara mungkin saja antum nggak pandai bahasa Arab, ya, bahasa Inggris juga belepotan. Kenalan di sana nggak ada, semua orang pada panik seluruhnya. Tapi saya yakin pasti ada solusi dalam setiap kesulitan. Tak mungkin pula Allah akan menyanyiakan para tamu-tamunya, pasti ada kesulitan. Sebanyak apapun kekacauan di situ, tetap saja ada solusi yang akan diberikan. Karena memang kita syahid di sana, masya Allah, alangkah indahnya ya, syahid di tanah suci. Baik, saudaraku yang kami cintai, inilah kabar dari saya, informasi dari saya, buat kita yang di Indonesia, buat kita yang di tanah suci sana, dan buat kita yang berencana untuk berangkat pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan bagi kita yang hidup di kampung-kampung ini, kita yang ada di daerah ini, buatlah ide-idenya, lalu kerjakan ide-ide ini, buatlah. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pendapat keempat ulama tersebut, maka dapat diambil satu kesimpulan, yaitu terkait perkara kiamat itu hanya Allah yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad serta malaikat Jibril yang merupakan hamba-hamba terdekat dengan Allah tidak pernah tahu secara pasti, secara detail kapan kiamat itu terjadi. Maka kita manusia ini jangan sok-sok memprediksi ya, dengan hitungan-hitungan tahun secara matematis yang tidak jelas. Ada yang mengatakan umur dunia 60 tahun lagi, ada yang mengatakan umur dunia 50 tahun lagi. Manusia hanya bisa memprediksi lewat tanda-tanda melalui hadis-hadis Nabi. Dan tugas kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi peristiwa akhir zaman atau tanda-tanda kiamat besar lainnya seperti munculnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Persiapan yang harus kita lakukan, ya tingkatkan amal ibadah kita. Mumpung ini masih bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang diterima segala taubat, dan bulan yang dimana dilipatkan segala amal ibadah. Dan jangan pernah menyia-nyiakan momen ini untuk beribadah kepada Allah. Dan jangan pernah sibuk mencari berita-berita di YouTube, di Google tentang kapan terjadinya kiamat. Pulangkan semua bahwa itu ketentuan Allah. Jika Allah sudah berkehendak, tidak perlu nunggu 15 Ramadan untuk memunculkan dukhan, dan saat ini pun insya Allah sangat mungkin terjadi. Banyak di antara kita yang selama ini sibuk menghitung-hitung tentang berapa lagi sisa umur dunia. Dan banyak orang-orang juga yang terpengaruh tentang berita-berita peristiwa yang akan muncul di 15 Ramadan atau di pertengahan Ramadan. Dan itu menjadi trending topik sekarang. Makanya kalau ngaji, jangan lewat YouTube atau Google. Anda harus punya guru, dan di YouTube itu bisa saja beritanya salah dan bisa juga beritanya benar. Sering-seringlah bergabung di dalam jamaah yang ada di kampung-kampung dan yang ada di kota-kota. Jangan semuanya bersumber dari Google. Bukan tidak baik ceramah di Google atau di YouTube. Jika Anda mendapatkan sumber yang tepat, alhamdulillah. Tapi jika Anda mendapatkan sumber atau ceramah yang sesat, itu yang jadi masalah. Saya Nazir Milioner. Jika video ini bermanfaat, tolong like dan share ke berbagai media sosial teman-teman. Karena ini juga merupakan bagian dari dakwah menyampaikan sebuah kebaikan, dan insya Allah akan menjadi pahala jariah bagi kita semua. Baik saya yang membuat video, Anda yang men-share-nya, apalagi Anda ingin berbaik hati di bulan yang penuh berkah ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk menekan tombol logo lonceng di samping tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.